Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kali ini Bu Desi ingin menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, fase E kelas 10. Yuk ikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah Kerajaan Samudra Pasai, kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh, dan yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kita mulai dulu yuk dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geodong, Aceh Utara. Adapun kehidupan politiknya, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu, bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai 1297. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I tahun 1297 sampai 1326. Adapun kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Dengan demikian, Samudra Pasai dapat menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Komoditi perdagangannya dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Kelanjutannya, sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut sebagai Arab Jawi. Next, kita ke Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh yang sudah lebih dahulu berlandaskan Islam. Penggagasnya sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Ali Muhayyad Syah sekaligus sebagai raja pertama. Regenerasi pemimpin untuk Kerajaan Aceh terus berlanjut, mulai dari putra Ali Muhayyad Syah yaitu Salahuddin sampai berlanjut ke tangan Sultan Iskandar Muda yang memimpin tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kehidupan politiknya, Kerajaan Aceh bermula dari raja pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Syah yang menjabat sejak tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Di masa itu, Kerajaan Aceh mampu meluaskan wilayahnya dan membantu menyerang penjajah dari Portugis. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar melakukan perbaikan pemerintahan serta memperluas wilayah. Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda melakukan serangan ke Johor serta Portugis. Selain untuk memperluas wilayah, hal itu juga dilakukan untuk menguasai perdagangan. Adapun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Komoditas andalan Kerajaan Aceh adalah minyak tanah, emas, lada, kapur, kapas, kemenyan, sutra, kapur barus, serta belerang. Dalam kehidupan sosial, perkembangan ajaran agama Islam di Aceh semakin luas. Selain itu, masyarakat di Aceh dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama disebut Teuku, yaitu mereka yang merupakan bangsawan. Kedua, Tengku atau para ulama. Dan golongan keempat yaitu Ule Balang, yang termasuk dalamnya adalah prajurit, dan yang terakhir adalah rakyat. Yang terakhir adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 yang didirikan oleh Raden Patah dan kejayaannya dipimpin pada masa Sultan Trenggono. Dalam kehidupan politiknya, kerajaan ini di bawah kepemimpinan Raden Patah menjadi sebuah kerajaan besar yang berada di pantai utara Jawa, menganut Islam dan mengakui kedaulatan Demak. Setelah Raden wafat
Raden Patah wafat, kemudian digantikan oleh Adipati Unus. Kemudian digantikan oleh Pangeran Trenggono dan melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sito Lepen. Wafatnya Sultan Trenggono menyebabkan kemunduran kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto atau putra Sultan Trenggono dengan Arya Panangsang, yaitu keturunan Sekar Sito Lepen, yaitu adik Sultan Trenggono. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya, perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, upaya tersebut ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit penghasil rempah-rempah dengan penghasilan utama yaitu pertanian yang cukup besar. Komoditas yang diekspor yaitu beras, madu, dan lilin. Barang-barang tersebut kemudian diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Kemudian kehidupan sosial masyarakat itu diatur dalam norma-norma hukum agama Islam, tetapi tidak meninggalkan tradisi lama. Adapun kehidupan sosial tidak jauh berbeda dengan masa kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu adanya penggunaan aturan dan hukum yang cocok dengan ajaran Islam sehingga lebih tertib dan teratur. Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Nusantara dan merupakan lahirnya wali-wali di Demak yang menyebarkan agama Islam bahkan sampai ke pelosok Nusantara. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.